Oke, soal yang pertama tentang penarikan kesimpulan. Semua kambing memakan rumput. Sebagian hewan ternak adalah kambing. Intinya teman-teman harus paham dengan kalimat ini. Ya, baru bisa ditarik kesimpulan. Kita baca yang A. Semua kambing adalah hewan ternak. Salah ya? Yang betul itu adalah sebagian hewan ternak adalah kambing. Jangan dibalik. Yang B. Semua hewan ternak memakan rumput. Salah juga. Ya kan? Karena di sini dikatakan semua kambing memakan rumput. Kambing bukan semua hewan ternak. Yang C. Sebagian kambing adalah hewan ternak. Nah, ini juga di premis kedua. Walaupun dia menggunakan kata sebagian, tapi ini dibalik. Ya kan? Sebagian kambing adalah hewan ternak. Nggak boleh kayak gitu. Yang D. Sebagian hewan ternak memakan rumput. Nah, ini baru betul. Kenapa betul? Karena sebagian hewan ternak adalah kambing. Sedangkan semua kambing memakan rumput. Kalau begitu, kesimpulannya adalah sebagian hewan ternak memakan rumput. Gitu ya. Yang D. Coba lihat yang E. Semua yang memakan rumput adalah kambing. Salah. Tidak dijelaskan di premisnya. Karena yang disebut di sini adalah semua kambing memakan rumput. Bukan semua yang memakan rumput adalah kambing. Ya? Oke. Soal kedua, tidak ada pegawai yang peminum yang lolos tes kesehatan. Sebagian pegawai adalah pegawai yang lolos tes kesehatan. Premis pertama ini bisa juga kita buat kalimatnya seperti ini. Semua pegawai yang peminum tidak lolos tes kesehatan. Nah, ini sama artinya dengan tidak ada pegawai yang peminum yang lolos tes kesehatan. Nah, sekarang kita cek jawaban yang A, tidak ada pegawai yang peminum. Benar apa salah? Salah kan? Ada pegawai yang peminum. Ya kan? Karena di sini dikatakan semua pegawai yang peminum tidak lolos tes kesehatan. Sedangkan di premis yang kedua, sebagian pegawai adalah pegawai yang lolos tes kesehatan. Nah, yang lolos ini itu bukan peminum, gitu. Ya, yang B, sebagian pegawai bukan peminum. Nah, ini baru benar. Ya kan? Karena sebagian pegawai lolos tes kesehatan, berarti bukan peminum. Jadi jawabannya yang B. Soal ketiga, sebagian mobil melaju kencang. Semua mobil butuh bahan bakar. Coba lihat yang A, sebagian mobil melaju pelan. Salah ya, karena nggak disebutkan di premis kata pelan. Yang B, semua yang butuh bahan bakar adalah mobil. Salah. Semua mobil butuh bahan bakar, bukan semua yang butuh bahan bakar adalah mobil. Yang C, semua yang melaju kencang butuh bahan bakar. Salah, yang butuh bahan bakar itu adalah semua mobil, bukan semua yang melaju kencang. Yang D, sebagian yang butuh bahan bakar, melaju, kencang. Nah, ini baru betul. Ya kan? Coba lihat yang E. Sebagian mobil butuh bahan bakar. Salah. Semua mobil butuh bahan bakar. Bukan sebagian mobil. Sehingga jawaban yang tepat yang D. Soal keempat, seluruh mahasiswa Universitas X mendapatkan jaket alma mater. Sebagian mahasiswa Universitas X tinggal di asrama kampus. Yang A, seluruh mahasiswa Universitas X anggota adalah perempuan. Salah, karena nggak disebutkan di premisnya. Sebagian mahasiswa Universitas X memakai jaket alma mater. Salah juga, bukan memakai, tetapi mendapatkan. Nah, di sini ada pecinta alam. Salah lagi. Ya, di sini memakai. Salah juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Seluruh mahasiswa Universitas X yang tinggal di asrama kampus mendapatkan jaket alma mater. Lanjut soal kelima. Tidak ada limbah yang dapat dikonsumsi. Sebagian limbah berbentuk cairan. Yang A, sebagian limbah berbentuk padat. Nggak disebutkan di premis. Kata padat ini ya. Yang B, tidak ada limbah berbentuk cairan. Salah, ada. Karena di premis kedua dikatakan sebagian limbah berbentuk cairan. Yang C, tidak ada limbah cair yang dapat dikonsumsi. Salah juga. Karena di premis pertama dikatakan tidak ada limbah yang dapat dikonsumsi, bukan tidak ada limbah cair
yang dapat dikonsumsi. Ya. Yang D, sebagian limbah berbentuk cairan dapat dikonsumsi. Nah, tidak ada limbah yang dapat dikonsumsi. Salah. Nah, yang betul adalah yang E, sebagian yang berbentuk cairan tidak dapat dikonsumsi. Atau caranya gini, kalau ada kata yang sama, coret aja, limbah ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Sebagian berbentuk cairan tidak dapat dikonsumsi. Nah, yang E. Lanjut soal ke-6, Guna berusia 12 tahun. Setengah dari umur Ano, artinya umur Guna ini adalah setengah dari Ano. Sedangkan Guna usianya 12 tahun, jadi 12 sama dengan setengah dari A. Kali silang aja, 12 kali 2, 24. Sama dengan 1 kali A, ya A gitu ya. Jadi umur Ano itu 24 tahun. Ia 4 tahun lebih muda dari Ano. Nah, ia 4 tahun lebih muda dari Ano. Jadi umur Ano dikurang 4. 24 dikurang 4. Sehingga umur ia adalah 20 tahun. Dan 6 tahun lebih tua daripada Yasmin. Kalau si ia lebih tua 6 tahun dari Yasmin, berarti Yasmin itu lebih muda 6 tahun dari ia, ya kan? 20 kurang 6. Berapa? 14 tahun. Jadi umur Yasmin adalah 14 tahun. Selanjutnya, Zidan adalah saudara kembar Yasmin, berarti umur mereka sama. Siapa yang paling muda? Ya, umurnya yang paling kecil, yaitu si Guna. Jawabannya yang B. Lanjut soal ke-7, Imam, Samuji, Siwi, dan Asrori merupakan mahasiswa seangkatan di Universitas X. Imam lulus sebelum Samuji. Nah, kita buat kayak gini. Makin ke atas ini makin cepat lulusnya. Awal. Ini akhir. Imam lulus sebelum Samuji, berarti imamnya dulu, baru Samuji. Selanjutnya, tetapi setelah Siwi, berarti Siwinya duluan, baru si imam. Asrori lulus sebelum imam, tetapi lulus setelah Siwi. Nah, berarti di sini Asrorinya. Sebelum imam, setelah Siwi. Nah, inilah urutan paling cepat sampai paling akhir. Pertanyaan soal adalah siapa mahasiswa paling cepat lulus? Ya, Siwi, yang A. Soal ke-8, mana di antara diagram di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara Merkurius, Venus, dan planet? Nah, ini kan planet, Merkurius dan Venus. Jadi, mereka itu nggak ada hubungannya. Kemudian planet itu terdiri atas Merkurius dan Venus di antaranya ya. Nah, berarti kita buat himpunannya kayak gini. Ini planet, nah ini Merkurius, ini Venus. Sehingga jawaban yang tepat yang A. 9. Mana di antara diagram di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara psikolog, dosen, ayah? Bisa jadi psikolog itu adalah seorang dosen, ya kan? Bisa jadi seorang dosen adalah juga seorang ayah. Ataupun seorang ayah bisa jadi seorang psikolog. Jadi mereka saling berhubungan antara satu sama lain. Sehingga jawabannya yang E. 10. Mana di antara diagram di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan alam? Ya, jadi biologi dan fisika itu ya disiplin ilmunya kan masing-masing. Tetapi kedua-duanya adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ini biologi, ini fisika. Sehingga jawaban yang tepat yang A. Lanjut ke soal numerik. 1, 2, 3, 4, ya kan?
Nah, ini kan perbedaannya konstan ya, tambah 1. Maka angka selanjutnya setelah 16 di sini adalah 5. Ya kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau misalnya diminta 2 angka selanjutnya, berarti kita ambil pola yang ini. 1, 4, 9, 16, kemudian berapa? Jadi ini kan 1 kuadrat. 4 adalah 2 kuadrat. 9, 3 kuadrat. 16, 4 kuadrat. Berarti di sini 5 kuadrat atau 25. Kalau seandainya diminta 2 angka setelahnya ya. Oke, jadi polanya adalah 3 angka ya. Kita ambil 3, ini 3, kemudian ini juga 3. 30 kita peroleh dari 5 kali 6. 25 kita peroleh dari 5 kali 5, ya kan? Maka untuk mengisi titik-titik di sini, ya kita kalikan antara 4 dan 5. Berapa? 20. Jawabannya yang E. Oke teman-teman, silakan perbanyak latihan soal untuk numerik kayak gini ya. Karena pola-polanya itu sangat banyak jenisnya. Aku bisa cepat bahas ini karena aku udah nyari duluan. Soal ketiga untuk numerik ini juga polanya kita ambil 3 angka. Bagaimana kita memperoleh 144? Yaitu 12 kali 6 kita kalikan, ya, kemudian kali 2. 12 kali 6, 72. Kali 2, 144. Untuk mendapatkan angka 100, 10 kali 5, 50. Kita kali 2, jadi 100. Sehingga untuk mengisi titik-titik, 8 kali 4 kali 2. 8 kali 4, berapa itu? 32 ya, kali 2, 64. Jawabannya yang C. Soal keempat, dari 135 SKS yang sudah diraihnya, kita misalkan N1 sama dengan 135 SKS, seorang mahasiswa mempunyai IP kumulatif 3,2. Nah, ini nilai rata-rata untuk yang pertama, yaitu 3,2. Mahasiswa tersebut masih harus menyelesaikan skripsi yang mempunyai bobot 8 SKS. Jadi N2 8. Untuk meraih gelar sarjana. Berapakah IP terakhir mahasiswa tersebut bila skripsinya memperoleh nilai A? Jadi rata-rata yang kedua adalah nilainya A. Bobotnya adalah 4. Untuk nilai A ya. Maka yang ditanya itu adalah rata-rata gabungannya berapa. Ya, tinggal pakai rumus. Rata-rata yang pertama kali N1 ditambah rata-rata yang kedua kali N2 dibagi dengan N1 tambah N2. X1-nya 3,2 dikali 135 ditambah rata-rata yang kedua 4 dikali 8 per 135 ditambah 8. Nah, nanti silakan dipakai kalkulator ya. Karena ini agak ribet angkanya, nanti dapatnya yang C. 9 orang pengrajin menghasilkan 200 keranjang dalam 7 hari. Berapa buah keranjang yang dapat dibuat oleh 6 pengrajin dalam waktu 2 minggu? Rumus cepatnya adalah banyaknya pekerja ya dikali dengan waktu sama dengan hasil. Karena ini perbandingan ya kita bandingkan aja. P1 dikali W1 per P2 dikali W2 sama dengan hasil yang pertama dibagi dengan hasil yang kedua. Banyaknya pekerja yang pertama itu ada 9 orang. Jadi 9 dikali waktunya 7 hari. 7 hari itu kan sama dengan 1 minggu. Nah, berarti kita kalikan dengan 1 per. Pekerja yang kedua ada 6. Dikali dengan waktunya 2 minggu. Nah, kenapa kita rubah ke satuan minggu? Karena di sini minggu. Ya kan, 7 hari itu adalah 1 minggu. Sehingga angka yang ingin kita bagikan nanti itu lebih sederhana. Kalau mau ambil 7 hari juga boleh. Di sini kita kali 7, berarti di bawah, karena dia 2 minggu, ada 14 hari gitu ya. Harus sama satuannya. Kalau di atas satuannya minggu, yang di bawah juga minggu.
Sama dengan hasil yang pertama itu ada 200 keranjang, bagi dengan hasil yang kedua. Kita sederhanakan 9 dengan 6, sama-sama habis dibagi 3, ini 3, ini 2. Jadi 3 kali 1 adalah 3 per 2 kali 2, 4. Sama dengan 200 per hasil yang kedua. Nah, ini kita kali silang, 3 kali H2 sama dengan 4 kali 200, yaitu 800. Jadi, untuk hasil yang kedua adalah 800 dibagi 3. Nah, ini 266,66 sekian. Kita bulatkan aja menjadi 267 yang B. Lanjut, 3 per 6 kg berbanding 6 per 18 kg. Ini sama-sama habis dibagi berapa ini? 3 ya, jadi setengah kilogram banding, ini sama-sama habis dibagi 6, 1 per 3 kg. Kalau kita kalikan dengan 6, jadinya apa? 6 kali setengah, 3 kg ya. 6 dikali 1 per 3, 2 kg. Nah, di sini kebanyakan jawabannya 9999, maka ini kita kali 3 aja. Ya, jadi 9 kg banding 6 kg. Ya kan? Nah, ini kan kalau 9 kg sama saja dengan 9.000 gram banding 6 kg. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-7, sebuah persegi panjang PQRS mempunyai luas 1175 cm². Panjang PQ adalah, misalkan ini persegi panjangnya PQRS. Jadi luasnya sudah diketahui 1175 cm². Luas itu kan panjang kali lebar, ya kan? PQ dikali QR sama dengan 1175. Nah, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 1175. Berapakah itu? 47 dikali 25 sama dengan 1175. Maka panjang PQ adalah 47. Jawabannya yang D. 8 tong persediaan BBM perahu nelayan berbentuk silinder berisi solar 4/5 bagian. Ya. Nah, terisi solar itu 4/5 bagian. Kita misalkan kapasitas daripada tong ini adalah Q misalnya. Berarti yang terisi adalah 4/5 Q. Setelah dipakai sebanyak 9 liter, berarti dari 4/5 Q dikurang 9 liter, itu tersisa sebanyak 7/10 bagian. Jadi 7/10 Q. Karena di sini penyebutnya 5, di sini 10, ya sama-sama kita kali 10 di kedua ruas. 4/5 Q dikali 10 berapa? Ayo. 4/5 Q kali 10. Ini kan habis ya. 2. Jadi 4 kali 2 adalah 8. 8 Q dikurang 9 kali 10, 90. Sama dengan 7 Q. 10/10 kan habis, tinggal 1. Kita kumpulkan yang sejenis, 8 Q dikurang 7 Q sama dengan 90. 8 dikurang 7, 1. 1 Q atau Q sama dengan 90 liter. Nah, ini kapasitas awalnya. Nah, di sini yang ditanya jumlah solar yang tersedia adalah, nah, yang tersisa berarti yang kita ambil. Tersisa sebanyak 7/10 bagian. Ya kan? Jadi 7/10 bagian, 7/10 Q. 7/10 kali 90. Coret nolnya, 7 kali 9 adalah 63 liter. Yang C. Prasetyo berangkat dari kota P pada pukul 05.45 dan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit untuk sampai di kota S. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam saat Prasetyo tiba di kota S? Berarti kita tambahkan ya.
ini lama perjalanannya, dan ini adalah waktu dia berangkat. 45 tambah 15 adalah 60. Jam 5 tambah 3 jam adalah berapa? Jam 8 ya. 8 lewat 60 menit. Berarti sama juga dengan 9.00. Kalau 9.00 berarti ini 9 tepat ya. Nah, berarti sudutnya berapa? Sudut siku-siku yaitu 90 derajat, yang E. 10. Terdapat sebuah kain terpal berbentuk bujur sangkar dengan luas. Bujur sangkar berarti itu adalah persegi. Luasnya adalah 169 meter kuadrat. Kain terpal tersebut dipotong 1 meter pada salah satu sisinya saat hendak dibuat menjadi tenda. Berapa luas kain terpal yang dijadikan tenda? Nah, luas persegi itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat, yang mana nilainya adalah 169. Sehingga sisinya adalah akar dari 169, berapa? 13 meter. Nah, kemudian yang ini itu dipotong di bawahnya sepanjang 1 meter ya. Berarti sisanya di sini 12 meter. Nah, ini tetap 13 meter. Maka luas kain terpal yang dijadikan tenda adalah 12 kali 13. Berapa ini? Kalau kita kalikan 10 berarti 130. Ditambah, ini tadi sudah kita kalikan 10, tinggal sisa 2. 2 kali 13, 26. Sehingga luas tenda tersebut adalah 156 meter kuadrat, yang C.